studi pembelajaran online ya, dengan saya Yudi Antareksa dari edubisnis.net ya, penyedia layanan pembelajaran secara online melalui video-video yang bisa Anda nikmati secara online ya. Nah, kali ini kita akan bicara mengenai sebuah tema yang sangat menarik, yakni mengenai digital business strategy ya. Kini kita hidup di era yang serba digital ya, beberapa orang bahkan menyebutnya kita hidup dalam era ledakan digital explosion. Semua orang menggunakan media-media digital untuk berinteraksi, untuk berkomunikasi. Sehingga kalau Anda punya bisnis, ya apapun jenis bisnis Anda, entah bisnis online ataupun bisnis offline, itu seyogianya juga mulai melakukan apa yang saya sebut sebagai digital business strategy yang koheren, yang komprehensif. Kenapa? Karena kalau Anda tidak going digital, ya kalau Anda tidak aktif dalam dunia digital, dunia online, ya dunia internet, maka bisnis Anda mungkin akan menjadi makin tidak relevan. Karena kenapa? Karena semakin banyak anak-anak muda, ya calon-calon konsumen Anda di masa depan, itu sekarang semua sudah sangat terkoneksi dengan medium smartphone ya, sebagai sebuah media yang paling ikonik dalam era ledakan digital ya. Jadi entah Anda jualan online ataupun jualan apapun ya, entah jualan mobil, entah bank, entah hotel, entah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing, itu saya rasa semua perlu mempertimbangkan untuk merumuskan digital business strategy yang koheren ya. Seperti yang Anda lihat di cover di depan Anda ini ya, di cover di depan Anda ini saya sebenarnya menampilkan salah satu contoh bagaimana perusahaan yang sangat tua, perusahaan mobil Mercedes-Benz ya. Itu bukan perusahaan online, perusahaan produsen mobil ya. Namanya Mercedes-Benz, umurnya sudah puluhan tahun, bahkan lebih dari 100 tahun. Tapi mereka kemudian going digital dengan sangat kreatif ya. Di cover yang di depan Anda ini ya, bisa Anda lihat ya. Di cover judul Digital Business Strategy itu sebenarnya merupakan salah satu contoh bagaimana Mercedes-Benz, perusahaan tua itu memanfaatkan sosial media, dalam hal ini Instagram ya. Jadi ini merupakan, covernya ini merupakan snapshot ya dari gambar Instagramnya Mercedes-Benz ya. Jadi Mercedes-Benz ini merupakan salah satu contoh brand yang sangat legendaris, yang aktif dalam dunia digital ya, dalam hal ini di Instagram ya. Kalau Anda follow akun Mercedes-Benz di Instagram itu gambarnya indah-indah ya, keren-keren. Mudah-mudahan someday Anda juga bisa punya mobil Mercedes-Benz ya. Tapi itu adalah contoh ya bagaimana sebuah perusahaan yang bahkan bukan perusahaan online, perusahaan offline yang umurnya juga sudah sangat tua, tetap merasa perlu memanfaatkan sosial media, tetap perlu merasa going digital untuk makin mendekatkan dengan calon konsumennya. Ya, itu salah satu cara paling cerdas untuk membangun interaksi relasi dengan konsumen di abad digital seperti ini. Ya, seperti sekarang ini. Nah, di slide berikutnya saya mau memperlihatkan itu ya. Jadi itulah ya, kalau Anda lihat ya, fenomenal digital explosion saya menyebutnya. Ya, bisa Anda lihat di slide Anda di berikutnya itu ya, what happened online in 60 second ya. Dalam 1 menit itu apa yang terjadi dalam dunia online ya. Saya mau memberikan contoh misalnya ya, Facebook itu ya. Di kanan atas Anda itu pada tahun 2013 baru ada 2,5 status ya. Tiap 1 menit Mas, Mbak ya, Bapak Ibu-ibu ya. 1 menit ini bukan 1 hari, bukan 1 jam, bukan 1 minggu, 1 menit ya, ada 2,5 juta status ya. Kemudian pada tahun 2014 meningkat dramatis menjadi 3,3 juta status every minute ya, every 60 second. Kemudian di bawahnya Anda bisa lihat Google itu ya. Dalam 1 menit itu ada terjadi dulu ya, tahun 2013 2 juta pencarian ya, search engine dalam 1 menit ya, 60 detik, hanya 60 detik Bapak Ibu ya. Dan tahun 2014 ya, data terakhir menunjukkan hanya dalam 1 detik di Google itu terjadi 4 juta pencarian. 4 juta ya. Bukan 1 hari ini Mas. Ya. Bukan 1 jam, tapi 1 detik ada 4 juta pencarian. Itu fenomenal. Itulah namanya ledakan digital. Atau yang bawah itu misalnya WhatsApp ya. WhatsApp itu sekarang tiap 1 detik itu ada 50 miliar ya. Billion itu miliar ya. 50 miliar pesan hanya dalam 1 detik. Can you imagine that? Ya. Can you imagine ya? Dalam 1 detik ada 50 miliar pesan yang terkirim melalui WhatsApp.
Dahsyat itu. Kemudian yang atasnya YouTube ya. Di YouTube itu sekarang tahun 2014 setiap detik ada 120 jam durasi upload video ya. Jadi video sepanjang 120 jam diupload tiap 1 detik. Itu makanya servernya YouTube itu gila, itu raksasa itu. Ya, kalau server mereka tidak raksasa jebol. Karena dalam 1 detik ada orang di seluruh dunia upload video yang kalau di total durasinya 120 jam per 1 detik, per 1 menit. Per 1 menit. Itulah ya gambar di depan Anda ini. Ya, di depan Anda ini menunjukkan betapa fenomenalnya ledakan digital. Jadi semua goes digital ya, going digital. Kalau perusahaan Anda apapun jenis bisnisnya tidak lagi going digital, ya Anda akan kehilangan relevansi, kehilangan awareness. Calon konsumen Anda tidak akan kenal dengan Anda. Ya. Jadi itulah kenapa kemudian sekarang juga makin banyak alokasi iklan di perusahaan-perusahaan brand dunia itu, seperti Nike, kemudian Starbucks. Itu mengalokasikan budget iklan untuk iklan digitalnya itu jauh lebih makin tumbuh pesat dibanding iklan untuk televisi. Ya, iklan untuk televisinya mungkin stagnan ya, atau bahkan menurun porsinya. Coca-Cola, Pepsi, Nike itu perusahaan-perusahaan legendaris itu mengalokasikan uang lebih banyak untuk bergerak dalam bidang iklan digital. Iklan di Facebook, iklan di Google, atau untuk email marketing dan seterusnya. Jadi inilah ya fakta bahwa kita hidup di era digital ya, digital explosion ya. Dalam 1 menit terjadi 4 juta pencarian, ya, kemudian 3 juta status di Facebook hanya dalam 1 menit ya. Itu amazing. Nah, setelah kita melihat fenomena ledakan digital seperti itu, saya mau membawa Anda ke slide berikutnya ini. Ini adalah Digital Business Strategy Framework yang pertama-tama nanti kita akan pelajari ya. Jadi seperti yang Anda lihat di situ ada 3 tema yang besar untuk membangun digital business strategi yang koheren. Yang pertama, Anda punya website strategi yang bagus, kemudian email strategi yang maknyus, dan social media strategi yang wow, yang cetar membahana ya. Di mana websitenya itu didrive oleh konten yang luar biasa, konten website Anda, corporate webnya itu luar biasa bagusnya, ya, storytellingnya. Ada search engine optimization juga, SEO ya, search engine optimization. Kemudian email strateginya juga dipicu oleh database email yang luar biasa. Ini saya mau mengatakan ya, banyak orang underestimate dengan email ya. Itu salah besar, karena penelitian dari McKinsey, email marketing itu return on investment-nya 40 kali lipat. Ya, 40 kali. Jadi kalau Anda spending biaya untuk email marketing 1 juta rupiah, Anda akan mendapatkan return 40 juta. Itu kan luar biasa, wonderful. Ya, jadi ini email-email yang solid ya, yang valid ya, bukan spam ya, bukan blast yang spam itu annoying itu ngawur atau bahkan fraud email. Bukan. Ini email yang resmi. Ya, jadi Anda betul-betul minta permisi ya, misalnya kayak blog saya punya blog, saya selalu mengajak pembaca saya untuk berlangganan email blog saya, tapi saya mengajukan permisi. Mereka sukarela ngisi sendiri dan kemudian saya tanya ulang juga apakah Anda benar-benar mau berlangganan. Jadi betul-betul ditanya, bukan kemudian tiba-tiba tanpa kenal, tanpa babibu muncul emailnya di inbox kita. Itu annoying, itu spam. Kalau blog-blog yang perusahaan-perusahaan legendaris ya selalu memanfaatkan permission marketing. Mereka minta permisi, apakah Anda mau berlangganan, yang dikasih pilihan, dan kemudian tiap minggu atau 2 minggu sekali dikasih update mengenai perkembangan dalam teknologi atau bisnis atau produk yang dikeluarkan oleh perusahaan Anda. Itulah yang dilakukan oleh Amazon, oleh Starbucks, oleh Nike, oleh Coca-Cola. Mereka punya email database yang jutaan, dan mereka membangun engagement yang tinggi dengan para email pelanggan-pelanggan yang berhubungan lewat email itu. Jadi email strategi itu salah satu pakar digital marketing strategi mengatakan tool yang selama ini disepelekan tapi sebenarnya sangat luar biasa powernya. 40 kali lipat ya return on investment ya. Jadi itu yang akan kita pelajari juga, email strategi, bagaimana dunia korporat, dunia bisnis memanfaatkan email strategi yang koheren, yang bagus ya. Kemudian yang terakhir ya, bisa Anda lihat lagi di slide di depan Anda ini ya, bisa ditampilkan lagi slide di depan Anda ini. Yang terakhir adalah social media strategi ya, ini luar biasa powerful ya, sekarang the rise of social media. Entah itu Facebook, sosial medianya, Twitter, YouTube, Instagram, ya, atau Google Plus,
Itu luar biasa ya, kalau perusahaan-perusahaan Anda tidak lagi terjun ke sosial media, Anda akan kehilangan relevansi. Itulah kenapa Starbucks, Garuda Airlines, Bank BNI, Bank BCA, Bank Mandiri, Telkomsel semua aktif dalam sosial media. Karena itulah salah satu channel untuk berhubungan dengan para pelanggannya secara efektif, secara kreatif. Ya. Nah, baru dari situ kemudian kita akan ketemu customer engagement. Jadi itulah sebenarnya peta strategi digital ya. Bagaimana Anda memanfaatkan digital presence Anda melalui website, corporate website yang cetar membahana. Ya. Salah satu perusahaan legendaris dari Perancis namanya L'Oreal. Ya, L'Oreal itu produk kosmetik yang hebat dari Perancis. Itu websitenya itu, kontennya itu luar biasa sehingga kontennya itu tidak kalah dengan majalah-majalah mode. Tidak kalah dengan majalah Cosmopolitan, tidak kalah dengan majalah Vogue. Ya. Kenapa? Karena kontennya itu tidak jadul. Tidak seperti banyak website di perusahaan-perusahaan Indonesia ya, yang isinya hanya visi, misi, struktur, ya kemudian update newsnya mungkin sudah 3 bulan yang lalu tidak diupdate gitu ya. Itu very annoying. Bahkan tidak mobile friendly ya, web corporate Anda mungkin ya. Itu very annoying. Kalau perusahaan L'Oreal membangun website corporate-nya itu dengan sangat jeli, dengan sangat tertata sehingga kontennya itu membuat orang yang berkunjung itu terpukau, terkesan gitu. Dan kontennya itu sangat berharga, diupdate tiap hari. Sehingga bayangkan kalau kemudian calon pelanggannya berkunjung ke website L'Oreal, ya otomatis dia akan terpukau dan kemudian karena terpukau dia bisa berlangganan emailnya. Dari situ kemudian L'Oreal bisa jualan kosmetiknya. Ya, itu namanya engagement. Jadi jangan bikin website korporat yang abal-abal isinya. Itu kebanyakan di Indonesia seperti itu ya. Bahkan websitenya desainnya seperti kelas kecamatan gitu ya. Tidak mobile friendly dilihat dari smartphone. Dilihat dari smartphone tidak bisa. Ya, jadul. Ya. Jadi itu ya, website strateginya oke, email strateginya oke, sosial media strateginya juga oke, baru bisa melangkah ke engagement. Ya. Bisa lihat di halaman berikutnya ini, saya perlihatkan ya. Jadi itu 3 pilar digital strategi framework ya, website strategi, email strategi, sosial media strategi, nanti kita akan pelajari, dibedah satu persatu dengan mengacu pada kasus-kasus dari perusahaan kelas dunia ya, brand-brand kelas dunia. Bagaimana brand-brand seperti Nike, Coca-Cola, Starbucks menggunakan website strategi atau sosial media strateginya. Baru dari situ Anda bisa meningkatkan customer engagement. Di mana customer engagement-nya itu yang pertama attention dulu ya. Anda menarik perhatian dengan web yang luar biasa menarik kayak L'Oreal tadi. Ya, sosial medianya juga aktif ya, kayak Mercedes-Benz di Instagram gambarnya keren-keren. Kemudian setelah itu ya Anda tertarik lah. Ya, setelah melihat mobil-mobil Mercedes di akun Instagramnya, saya tertarik ini. Ya, mobilnya keren-keren ya, Mercedes-Benz seri C-Class. Setelah tertarik harapannya ya ini Mas ya, bisa Anda lihat ya di layar Anda ya, desire atau convince. Ya. Kemudian pelan-pelan meyakinkan pelanggan, calon pelanggan bahwa produk kami ini hebat, produk kami ini menarik. Ya, dan akhirnya kemudian action. Sehingga pelanggan-pelanggan yang tertarik melalui website, melalui email, atau melalui sosial media itu akhirnya kemudian melakukan action, melakukan pembelian. Ya. Jadi kayak Starbucks ya, tiap kali melakukan update status di Twitter, di Facebook. Ya, jadi kita ada awareness, sehingga ketika Anda mau ke Jakarta, misalnya ketemu dengan klien, tiba-tiba yang terbayang di benak Anda kalau mau ketemu, mau meeting di cafe ya langsung yang muncul itu Starbucks. Itu namanya awareness. Ya, kemudian Anda meningkatkan keinginan Anda. Atau melihat Mercedes-Benz ya di Instagramnya keren-keren, kemudian saya berminat, ya tertarik, dan kemudian nanti kalau saya mau beli mobil ya mungkin Mercedes-Benz menjadi salah satu pilihan ya, bukan Avanza gitu, bukan Innova ya, tapi Mercedes-Benz ya. Mudah-mudahan seperti itu, amin. Jadi itulah ya framework yang akan kita pelajari nanti dalam serangkaian video mengenai digital business strategy ini ya. Juga dengan tema-tema lainnya mengenai bagaimana the rise of mobile application ya mobile app. Ya, jadi bagaimana kemudian ledakan mobile app ini juga dimanfaatkan oleh bisnis untuk men-generate revenue. Bagaimana caranya? Itu nanti yang akan kita bicarakan dalam serangkaian video yang menarik ini ya, tentang digital business strategy. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Salam sukses, penuh kemuliaan.